Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kenapa sebelum makan Nabi selalu makan garam? Ya, lagi-lagi ajaran Islam ini sungguh terbukti kebenarannya. Garam alias uyah yang selalu ada di rumah kita ya, itu sering menjadi momok bagi kesehatan kita. Takut akan penyakit yang timbul dari garam, ini cara Rasulullah mengkonsumsi garam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik lauk adalah garam. Al-Baihaqi. Sebaik-baik lauk adalah garam. Sangat bertentangan dengan dunia medis saat ini yang mengatakan bahwa makan garam bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti darah tinggi, dehidrasi, keropas tulang, dan penyakit empedu. Namun hal itu tidak akan terjadi jika Anda mengetahui cara mengkonsumsi garam dengan baik dan secara benar sesuai ajaran dari Rasulullah SAW. Begini cara mengkonsumsi garam agar terhindar dari penyakit sesuai ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi, sesuai dengan hadis di atas, yang menyatakan garam bukanlah penyebab penyakit, tapi malah obat yang paling mujarab seandainya digunakan dengan cara yang betul. Kuncinya adalah garam tidak boleh dimasak. Ingat ya, garam itu tidak boleh dimasak. Kesalahan kita kebanyakan orang Indonesia ialah kita memasak garam, yaitu memasukkan garam ke dalam masakan ketika masakan sedang mendidih atau panas. Hal tersebut akan menyebabkan garam menjadi racun atau toksik. Jika garam dimasak dengan cara di atas, garam akan menyebabkannya berasid dan membahayakan kesehatan, serta mengundang berbagai penyakit. Selain itu, kandungan yodium pada garam juga akan hilang dengan percuma. Ingat, yodium sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Begini cara yang betul penggunaan garam agar garam benar-benar menjadi obat bagi Anda, bukan menjadi penyakit. Masaklah makanan yang ingin dimasak sehingga selesai. Contohnya, sayur. Sayur, masukkan garam dalam masakan apabila makanan dan airnya sudah berangsur dingin atau dalam keadaan dingin. Ingat, makanan yang dimasak harus tanpa garam. Ya, sekali lagi ingat bahwa ketika kita masak, masakan yang kita masak itu tidak pakai garam. Selagi makan, sediakan semangkuk garam dan taburkan di atas makanan yang ingin dimakan sesuai dengan selera masing-masing. Garam adalah mineral bagi tubuh. Banyak amalan yang dilakukan oleh para salafatus saleh ialah dengan mengambil garam sebelum memulai memakan. Garam digunakan sebagai pembuka makan dengan mengambilnya dengan ujung jari dan dimasukkan ke mulut. Ingat, garam adalah mineral. Kelebihannya atau manfaatnya mengkonsumsi garam antara lain ialah sebagai berikut. Mengobati lebih dari 70 penyakit. Antara lain adalah darah tinggi, diabetes, tulang keropos, gondokan, pusing, sakit kepala, dan lain-lain. Serta tidak akan mengalami keadaan mati mendadak. Berbagai penyakit yang disinyalir timbul akibat garam seperti gejala jantung dan tekanan darah tinggi adalah akibat dari penggunaan garam yang salah. Karena kalau memasak jangan dikasih garam. Sekali lagi ketika kita masak jangan dikasih garam. Garam jangan dimasak.
Insya Allah penyakit darah tinggi, jantung bisa dihindari dengan cara makan yang baik. Jadi kesimpulannya yang benar, garam itu ditaruh di meja makan. Kemudian nanti ketika hendak makan, taburkan dapur pada makanan yang hendak kita makan. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima. Marilah berubah agar sehat semuanya. Orang asing lebih awal menggunakan garam selalu di meja. Asam lambung, cara mudah, murah, dan cepat mengatasi asam lambung. Sahabat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini Nabi Muhammad SAW bersabda, jilatlah garam sebelum dan sesudah makan. Andai orang-orang tahu manfaat garam, niscaya mereka akan lebih memilihnya ketimbang penawar racun. Barang siapa menjilat garam sebelum makan, maka Allah akan melindunginya dari 70 jenis penyakit yang hanya diketahui Allah. Kita di sini mengambil sebuah contoh untuk mengobati asam lambung. Mengobati asam lambung itu sebenarnya sangat mudah, murah, dan cepat. Bagaimana caranya? Yang pertama, ambil sedikit garam, kira-kira seujung sendok teh. Yang kedua, tekan dengan jari telunjuk. Kemudian yang ketiga, jilat lalu telan. Yang keempat, kemudian minum sedikit. Dan yang kelima, sembuh atas izin Allah. Lakukan setiap sebelum makan dan setelah makan.